Halo, selamat datang di podcast Do You See What I See di segmen Keramat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Gaduh. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar keseharian Mas Gaduh dan pengalamannya yang lain yang pastinya menarik banget untuk kita dengarkan. Kemana nih Mas Gaduh? Halo, selamat datang di podcast Do You See What I See episode Keramat. Halo, Assalamualaikum Mas Gaduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa video call-nya pagi-pagi ini ngomong nggak bisa minum kopi? Oh, harusnya sambil puasa. Harusnya sambil minum kopi enak Iya banget dong. ini. Kopi enak. Ini habis ngomong haus ini, masih pagi, masih panjang ini. Apa kabar Mas Gaduh? Alhamdulillah baik. Jakarta gimana PSBB? PSBB rame. Ambiar rame. Ambiar. Sama, sih mah nggak ngaruh. Kalau di sini bukan PSBB Mas. Apa? PPKN. PPKN. Ini di rumah aja nih, nggak ngapa-ngapain. Udah, ini bulan apa? Mei. Udah 3 bulan Mas di rumah aja Mas. Sama lah kita lah. Di rumah aja. Jadi, wah itu kelihatannya gondrong kan. Udah 2 bulan nggak cukur. Iya, belum potong-potong, ini mau potong nggak bisa kan. Mau keluar susah, social distance kan, ya wis lah diterima padanya. Sama lah di rumah aja, nggak mau ngapain. Paling kemarin aktif lagi YouTube-nya kan, sempat vakum pas lagi ada proyek di Bali, sempat vakum, sekarang mulai tik lagi lah, itu aja. Wih, Mas ceritain dulu Mas sama warga desa Sukawedi tentang YouTube-mu Mas, sama podcastmu juga. Oh iya, waduh, makasih banget. Assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh warga Sukawedi. Ini saya Gaduh dari channel Lapo Delok. Lapo Delok pasti pada kenal kata-kata itu waktu dulu. Cerita yang heboh. Channel Lapo Delok itu sama, hampir mirip sama Do You See What I See, cuma kita banyak kalau mistis horornya itu banyak nanti ke investigasi apakah benar, tapi dicampur sama sejarah, ada budaya, mix lah. Jadi nggak full horor. Jadi ada tanya jawab, ada kasus yang kemarin waktu Mister datang ke Surabaya, Sarinten, tempat menginap kan jadi horor kan malamnya, tapi dirimu pulang sih, coba dirimu nggak pulang. Wah, kan itu dapat itu ceritanya kan. Alhamdulillah pulang. Live langsung itu dapat. Itu alhamdulillah pulang. Langsung dapat lihat Sarinten masuk itu makan bunga melati. Ya kayak gitu-gitulah, hampir sama lah. Itu intinya ada horor, ada mistis, ada sejarah yang pasti. Ini pas bulan puasa ini kita lagi estafet video Wali Songo. Tuh cerita-cerita sejarah ini, Wali Songo. Ya kan kebetulan lagi Ramadan kan, ya udahlah yang horornya agak direm dulu. Jadi sejarah Wali Songo, sejarah kan teman-teman banyak yang tahu kan, cerita yang wow karomahnya yang sakti-sakti, tapi kan sejarahnya jarang. Ini kita sisipin sejarah dikit, tapi seru, tonton aja. Alhamdulillah, itu aja sih. Aku lihat yang tapi sempat vakum. Yang di podcastnya Laporan Dulu juga punya podcast ya Mas ya. Oh iya. Isinya kemarin juga ada, cuma cerita-cerita rakyat gitu kan ya. Wah, bagus banget ya, aku lihat. Jadi kemarin pas bulan puasa memang fokusnya cerita enteng, apa sih cerita rakyat. Jadi kemarin ada dari warga Sukawedi, ada Dita, sama Dita. Mbak Dita si Dita ya. Ngisi. Terus dari Supernatural SI ngisi. Adalah sebenarnya banyak dari kontributor malah. Karena memang sengaja kalau podcast itu intinya buat podcast itu cuma
apa yang nggak bisa diomongin di YouTube biar vulgar ngomongnya di podcast nanti. Nggak ada sensor. Nggak ada sensor soalnya. Jadi sementara ini masih enteng-enteng dulu, nanti bakal lebih vulgar kok kalau di podcast. Tapi nggak akan tayang di YouTube. Jadi kayak bahas apa itu ya. Tuh. Jadi warga Itu desa sih. Sukawedi jangan lupa follow juga YouTube-nya Lapon Delok sama Oh iya, dibantu nih Lapon podcastnya Delok Lapon masih Delok. bayi. Nanti bisa langsung klik di sini. Oh ya, Klik di klik bawah. di situ. So ada cerita apa Iya, nih Mas iya, Gaduh? ada. Orang kemarin kan aku bikin segmen ini nih ceritanya Ah, karena keterbatasan nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa ketemu. Akhirnya aku bikin segmen teleponan gini Mas. oh, bagus lah idenya ini. Bagus kayak gini kan, jadi tetap bisa. Apalagi kan kalau di UC Batasi kan eh, semuanya hampir rata kan isinya dari kontributor ya. Kalau kayak gini kan jadi jalan terus. Iya, Jadi jadi jalan terus kan, apalagi mau lebih enak. mau ketemu susah, mau ngapain susah gitu kan akhirnya wah coba deh kita ngakalin bikin cerita-cerita lewat telepon. Ya nggak taunya Ya, keren, keren. kemarin baru jalan 2 episode sih Mbak Dita sama Mas Ronald. Loh, kita lagi. Iya Mbak Dita lagi. Wah, di Lapor Delok dia di sana, iya tuh. Nah terus apa namanya? Artis tuh. Di bawah tuh banyak request di bawah. Wah sama Mas Gadu dong, telepon Mas Gadu dong, telepon Mas Gadu dong. Wah, Iya sih, cerita apa ya? Oh iya, sebetulnya kan kalau kita ngomong itu loh, rumah yang Jalan Magelang itu kan ceritanya masih banyak lah wah. Cuma kan ya, Rumah Eyang. you know lah saat kita mau bercerita itu kita berdua kan sudah eret gitu. Jadi bingung nih kalau mau ceritain apa nanti nggak kena pasal atau gimana gitu. Kalau mau cerita kan banyak ceritanya, dirimu juga pasti banyak ceritanya kan. Tapi Mas Wah, itu cerita kemarin aku mau cerita sedikit nih kan kemarin belum lama itu kan aku ngedit podcast malam sebelum puasa kemarin sih, karena aku emang biasanya ngedit podcast tuh pagi kan. Nah waktu itu aku karena emang lagi kejar belum ada stok, akhirnya aku ngedit malam Mas, jam 11 lah. Waktu itu aku ngedit jam 11 karena besoknya aku mau ke Jogja kalau nggak salah, atau mau ke Bandung gitu lupa. Nah terus lagi ngedit itu aku terima DM dari followersku. Kalau di DM kan kalau di DM itu kan ada yang kita bisa baca tapi ya kita nggak accept gitu kan. Ya. Nah pas itu jam 11 tuh Mas, aku di DM, dia bilang dia ngirim foto. Pertamanya dia ngirim foto, terus dia bilang, Mister ini bener ya rumah Eyang gitu. Waduh, karena aku wah ini orang. Iya, posisi fotonya di mana? Dari depan gudang semen berarti. Iya dari depan gudang. Dari depan rumah. Iya dari depan. Dari depan tulisan Eyang itu berarti. Posisi depan situ berarti. Fotonya hampir ke kamarku sih, sama dekat pagar yang ke arah kosanmu. Oh, pagar kecil. Tapi dia nulis, Mister ini bener ya rumah Eyang. Terus foto selanjutnya dia megang pagar gitu, dia foto megang pagar. Terus lama-lama dia jalan ke arah kosanmu dulu. Kontrakanmu itu. Oh, yang belakang. Kontrakanmu belakang difoto sama dia pakai flash gitu, pakai flash. Terus, wah. Oh, malam. Malam. Itu jam 11 dia live. Dia live itu. Oh, tak pikir 11 siang, 11 malam. 11 malam. Terus terus dalam hatiku, wah ini orang gila juga, masuk properti orang terus foto-foto gitu ya. Udah terus jalan lagi, terus dia bilang oh ini dapur yang dulu ya, oh ini ada 3 kamar, ini berarti kamarnya Mbak Munil, ini kamarnya Pito. Terus dia foto satu-satu gitu, karena kayaknya emang dia niteni ceritanya gitu, dia dengerin ceritanya benar-benar detail. Terus sampai terakhir itu dia foto kamarku lagi yang tapi dari depan.
Dari depan. Oh, oke. Dari Oke. dari arah depan. Kalau kamarku tuh kan emang kacanya gede banget ya mas. Hmm, hmm, hmm. Kacanya gede banget, dia foto pakai blitz sekali cepret gitu. Terus ya aku masih, wah ini orang bikin perkara nih. Aku cuma lihat aja gitu kan. Wah, Terus dia pasti muncul-muncul nih. terus begitu terakhir dia bilang gini, cepret dia foto tapi dia kasih spidol merah gitu, dikasih kayak Oh, di, ngasih tanda ya. ditandain sama dia. Terus dikasih caption sama dia. Mister, kalau sama yang ini kenal dong pasti. Terus aku lihat gitu. Di bawah kaca itu kan ada kaca frosted ya, kaca yang Hmm. tembus pandang. Ya, Terus ya, yang bawah. dia foto sekali sama foto sekali lagi itu ada siluet orang duduk pakai baju merah gitu. Padahal Hmm. di foto yang ketiga sebelum terakhir, dua sebelum terakhir itu nggak ada siluet merah itu. Ya kayak kamu pakai baju biru gitu loh, Hmm. kelihatan Hmm. Hmm. ada Hmm. kepalanya, ada bajunya, ada tangannya lagi Ya gini, kan kacanya, kayak lagi kacanya nongkrong. kan yang agak buram itu toh. Iya kaca burem. Kaca buram itu kan tempatmu itu kan kamarmu. Terus gara-gara itu aku bener-bener wah lagi ngedit cerita. Wah, aku merinding banget. Orangnya tak blok. Orangnya tak blok. Tadinya tuh aku mau, wah tak capture aja deh, tak capture buat Eh, apa namanya? Pengen tak tunjukin gitu bahwa ceritaku kan eh, nggak bohong tentang si merah ini gitu. eh. Tapi saking takutnya ya tak blok aja tuh. Tapi IG-nya orangnya inget nggak inget? Coba Masih inget dong, co- masih co- tahu. coba nanti Coba. ya, coba nanti penasaran. Kalau di blog tuh masih masih kelihatan nggak sih itu? Ya memang ya itulah sebetulnya kan kalau kita mau serba susah sih waktu itu kan kita waktu itu kan nggak mikir kalau cerita ini kan rame. Mm-mm. Jadi ya apapun itu sebetulnya di sana juga masih banyak. Apalagi kalau sorry itu sih kan kita ngomong yang beli rumah yangmu itu kan ya tahulah itulah kan masih banyak ya hal macam-macam seperti itulah di sana. Memang banyak. Aku terakhir ke sana itu yang ku bilang datang ke sana memang rumahnya totally different, memang berubah total. Jadi susah. Kontraanku pun juga berubah total belakang itu. Jadi Mm. kontraanku sudah dibagi dua, benar-benar dua. Jadi ditutup pintu ke arah dapur ditutup, itu jadi dikontrain sendiri tapi kosong. Akhirnya waktu itu kan kosong nggak laku. Yang tempatku tinggal juga nggak laku. Terus banyak kontraanku yang sisi ruang tamu depan itu sudah jadi kos-kosan panjang, rumah peta Mm. malah. Terus kebun yang samping rumahmu yang dulu kosong, yang kayak ada makam kecil gundukan itu udah nggak ada Itu aku lihat kan kayak malah jadi ruangan apa sih kelihatannya itu ya? sudah full bangunan. Itu yang jadi gudangnya, bengkelnya si Dio, siapa? Mas Dio. Dio. Dan itu close sampai belakang, sampai batas dapur lah, sampai batas dapur habis tuh. Jadi udah terus tanahnya sudah nggak ada. Jadi tanahnya sudah nggak ada, jadi paving. Kalau dulu kan di kebun belakang kan tanahnya lebih turun ya, Ya, ingat nggak? Nah ya. itu udah nggak ada juga, udah nggak ada. Jadi pohon belinjo tempat si mata merah itu, si hitam itu juga nggak ada, udah ditebang, udah habis. Jadi habis. Jadi aku bilang habis, rumah Pak Panggil sudah rata. Aku ketemu Pak Panggil loh. Oh ya? Iya, Apa kabar dia Pak Panggi? waktu itu dia cuma ini kirim foto lagi, dia lagi ikut sepeda kayak pembalap sepeda ini loh, sepeda balap biasa, bukan sepeda motor, sepeda ini lagi olahraga sepedaan dia. Ya udah sepuh lah, udah kelihatan tambah tua lah Pak Panggi, tapi sehat gitu aja. Kalau Anggit kan udah gede. Itu aja sih Jadi kalau cerita-cerita di situ kan memang masih banyak. Jadi kalau mau cerita apa nggak kena. Di luar itu aja Mas. Ya paling ngomongnya kan ya rumah. ini, tapi apa namanya? Ya sebenarnya aku nggak mau cerita, cuman gara-gara foto itu aja aku jadi kayak, waduh, kebayang-bayang lagi.
Tapi kemarin waktu ke Jogja aku juga sempat ke sana sih. Karena ya pengen pengen lihat aja, kangen kangen sama rumah situasi, tapi begitu ke sana ya emang udah beda banget. Jadi kayak udah nggak ada memorinya gitu. Asing, Nah, udah asing. beda. Paling pagarku kecil yang besi kotak itu yang legend masih ada. Yang kuncian itu masih ada itu. Rumahnya juga belakang juga dicatnya beda. Cuma kalau kalau mau jujur, terakhir aku ke sana sih memang apa ya? Kalau masih ada tapi kayak beda gitu loh, kayak justru hawanya itu hawa serem-serem sedih. Tahu nggak sih, serem-serem melo Ya emang itu. kelihatannya nggak terawat juga sih mas. Ya, maksudnya udah tidak hijau lagi. Kalau dulu kan kelihatan hijau ya, Iya. pohonnya kan rimbun banyak. Wah, jadi di situ kan kelihatan adem, walaupun Jogja panas, di situ Mm. kan terlihat adem. Itu udah ngelihatnya udah nggak ini, udah ya. Kalau serem ya sereman dulu, kalau ngelihat banyak pohonnya, sebetulnya harusnya kalau mau jujur. Cuma cerita kalau aku dapat di sana memang masih masih banyak kan supirnya truk semen itu masih sering. Oh iya? Oh, masih masih rutin kayak apa ya, disengin apa, kayak kadang-kadang ada motor di situ, motornya dinyalain kayak, terus ada Buset, motor tidur digangguin. motor Iya dinyalain. ya motor kan terus itu ada kayak nyalain gitu padahal nanti nggak ada orang. Terus yang sering itu ini supir supir truknya kan suka tidur di yang depannya gudang itu, ada kayak kamar mandi luar itu loh. Iya iya iya. Hah, Enggak, hah, hah. sering tidur di situ. Itu masih sering digangguin, akhirnya pada males tidur, akhirnya begadang di angkringan depan. Hmm. Tahu kan angkringan seberang jalan? Iya iya iya. Nah itu sampai itu masih cuma ya karena mereka kan larinya kan harus kerja, itu kan ya mau kayak gitu ya udahlah dicuekin, tapi masih banyak. Nah, aku juga ketemu sama yang kontrakan dalam itu segala macam, juga sempat ketemu yang bukan di kontrakan, kan ada rumah petak-petak baru itu. Adalah Hmm. beberapa cerita, satu dua itu. Ada cerita apa Cuma mas mereka ya mereka? sudahlah mas, Udah biasa aja. Bro. udah biasa aja, awal-awal aja sih biasa lah. Kalau awal-awal itu bukan si merah tapi si putih, Mbak Unti itu. Terus paling si hitam itu kan udah pindah, nggak di pohon belinjo tapi di samping dapur yang dulu ada pohon nangka, di situ sekarang sering nongkrongnya. Jadi Nongkrong. depan dapur itu kan sudah jadi bangunan kayak gazebo yang dibangun Dio kan. Ah, 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 ah. Jadi nggak kelihatan, dapur itu nggak kelihatan dari depan sudah. Dari sampingnya dapur itu masih ada. Jadi kalau itu ya ceritanya serem sih memang sih. Kalau sekarang kulihat cuma ya seremnya beda. Kalau dulu kalau menurutku sih ya serem tapi apa ya? Ya dirimu tahu lah, serem tapi enak gitu loh. Rumahnya kan Aku masih kalau enak. Sekarang serem. aku sendiri kalau punya duit pengen pengen punya properti itu sih mas. Ya Karena kalau situasi kalau suasananya juga nyaman, besar banget gitu ya. kalau dulu kalau kondisinya masih kayak dulu oke sih. Tapi kalau sekarang enggak loh beda loh Oh ya? Pohonnya habis Jadi yang di belakang pohon-pohon besar yang berbuah semua itu udah nggak ada, Bro. nggak ada. Pohon belinjo belakang tempat si genderuwo itu udah nggak ada, yang dua pohon belinjo ditebang, rambutan tebang, alpukat besar segitu gedenya itu hilang loh. Oh ya? Lah kan sudah apa isinya, pohonnya itu pohon kayak rimbun rimbun apa ya, semak-semak sama pohon pisang liar. Ya kan pohon pisang kan susah ya kalau mau bunuh, kalau mau mati kan susah, suka tumbuh tunas tunas tambah banyak gitu kan itu sih jadi kelihatan memang nggak terawat ini. Terus banyak bangunan-bangunan yang dulu mungkin mau dibangun sama keluarganya Dio tapi nggak diterusin, itu banyak di Hmm. belakang rumahmu itu yang sudah full, sampingnya itu ada kayak bangunan setengah jadi yang cuma tembok, nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada atap, kayak nggak jadi, itu banyak. Belum Itu serius belum banyak dibangun kayak ya, nggak. Itu sayang. yang katanya mamanya Dio pas mau dibangun terus banyak gangguan terus nggak diterusin tuh situ. Ini kan sempat ketemu mamanya Dio anu kan sendiri Hmm, kan hmm, waktu di hmm. Jogja cerita.
banyak cerita yang sampai itulah. Tapi kalau aku setauku loh ya, secara cerita-cerita yang didapat kemarin pas ke sana dari Dio, mamanya Dio, terakhir ya dari mamanya Dio itu sama yang sopir di situ sama yang tinggal di situ ya masih serem yang dulu lah sih. Ceritanya masih, kalau sekarang cuma yang ya dilihatin, digangguin paling parah itu paling cuma sopir-sopir. Kalau dulu kan, wah kalau bahas ceritanya itu kan ada cerita yang apa ya, yang Aku tuh ada satu yang belum ada, kayak Mbak Lia sama Aldin ya. Itu kan punya cerita juga tuh kemarin. Belum sempat cerita. Kemarin sih sempat teleponan lagi. Terus akhirnya dia bilang, "Wah, aku inget tuh." Jadi kejadiannya waktu dia jemur pakaian itu loh di samping. bentar, 5 detik, bentar 5 detik. Hujan gede tiba-tiba Wah, segar banget nih buat hujan gede. Langsung gelap, hujan gede kayak. Langsung azan maghrib. Iya nih langsung gelap, langsung azan maghrib nih kayak berbuka puasa. Iya, gimana ceritanya? Iya, jadi ngobrol sama Mbak Lia, terus dia ingat tuh ada kejadian di mana dia lagi jemur pakaian maghrib, apa ngambil pakaian maghrib, terus begitu narik setengah badan pasti. Narik spray pasti setengah. Narik spray terus tiba-tiba ada muka yang di setengah badan pasti. Iya, ada yang nongol di situ kan. Waduh, langsung lari. Aduh. Si Mbak itu memang. Si Mbak Lia itu punya cerita banyak itu. Nanti Kalimantan kan dia? Nanti ditelepon lah Kalimantan. Kita telepon aja coba habis ini. Kan bisa bertiga toh, kalau nanti suatu saat kan bisa bertiga kan? Bisa masuk bertiga kan? Bisa. Makanya. Oh, kumpulin. Kalau aku kemarin nyoba nih, kan aku ada grup WhatsApp juga ini komunitas kontrakan belakang tapi generasi ke 1, 2 sampai lupa. Generasi ketiga 4. Aku yang sempat rame-rame kan, sempat yang kontrakan belakang si banyak orang saking pada takut kan anak-anak itu juga ada cerita. Mereka cuma tak suruh cerita, nggak mau privacy, nggak mau ceritanya, cuma di grup aja cerita, cuma nggak mau tak suruh sharing. Malu ya, dia lucu-lucu itu memang yang kayak kan dulu ada di ke dapurmu kan sering dipakai kalau nggak parkir motorku, dipakai parkir motor yang gede kan, ada yang bawa motor gede itu kan, ada namanya inisial D itu sama, dia sampai datang baru mau parkir di belakang rumahmu yang tempat dikit kecil itu, dari dapur diliatin, dilempar motornya lari, itu ada juga. Ceritanya banyak deh. Next coba tak tulisin, tak ceritain ini lah, banyak lah ceritanya. Aku soalnya yang bingung itu kan urutannya terus yang baper juga ada. Jadi ceritanya kan ada ceritanya anak kontrakan yang mau Valentinean gitu kan, kalau mau Valentinean. Jadi memang apa ya Mas mau diceritain. Jadi memang di situ kan kalau kita mau jujur kan ada apa ya, hantu bumper kan, ada hantu bumper yang hantu baper. Ya maksudnya itu yang gini loh, apa ya, mosok harus vulgar ngomongnya dirimu. Jadi kayak dia itu kalau suka sama yang kontrak situ, kalau kita tahu, aku nggak jemputin siapa nama yang disuka ya, kalau kita tahu ya at least dirayu-rayu, bukan dirayu langsung tapi kayak dinyanyiin lagu atau apa gitu loh. Kalau enggak, dia itu ngambek, efeknya ke semua anak kontrakan digangguin. Itulah pokoknya ada itu ada cerita juga pas lagi anak kontrakan Valentine, hantu bapernya lagi ngambek ya, biasalah yang namanya mau Valentine kan anak muda, udah
gitu anak kontrakan lagi di sana. Itu mau modus ceritanya. Nggak jadi, ambil di kamar ada yang nongkrong, ternyata udah lari itu. Lari sama pacarnya itu ada, lari sama pacarnya cerita. Ya aku kaget, wah iyalah si baper ini belum dapat jatah. Dia tuh suka kayak model hantu yang suka harus di itu loh. Ntar gimana sih hantu baper yang bukan baper, siapa sih yang manja-manja ngalem yang minta bukan disayang-sayang secara fisik, cuma yang di ya udahlah pupuk nanti besoknya nggak ngambek itu ada. Kalau yang Aneh banget. kalau model si Anggit itu kan model yang dia harus tiap berapa minggu sekali itu kayak dibikinin tanah kuduk-kudukan baru apa buat dia mainan itu kan. Itu jadi kalau enggak nanti rese suka ketok-ketok apa segala macam itu udah itulah itu sengaja dia gitu ya. Jadi jangan, mohon maaf, jangan pikir kayak di film-film yang mintanya terus kembang kemenyan, nggak ada ya, receh-receh gitu aja. Kalau nggak itu nanti ya nggak gangguin, cuma ya biasalah iseng garuk-garuk kaca apa nanti kalau si bapak itu suka lewat di samping ruang TV kan kaca polos itu aja. Kalau enggak ya fan aja ya itu sih. Nanti lah dibikin ceritanya next, kita bikin dia lihat aja nanti kalau rame kita bikin lagi lah selama nggak dikena. Oh enggak, ini judulnya Kosan Rumah Mas Gaduh ini. Ya. Bukan Rumah Eyang. Tadi situ ngomong rumah yang depan, ayo. Loh, aku kan cuman cerita, aku baru inget lagi ada sebuah kejadian gitu. Oh ini menarik nih. Tapi jadi gantian aja. Kita gantian aja nih. Abis ini tayang di Lapon Delok aja gimana? Ya abis ini kita tayang di Lapon Delok lah. Kita cerita nanti Mister tanya tak siapin ceritanya apa. Ya nanti selang-seling lah. Kalau bisa nanti bertiga masih Lea, terus di Duyusi Wataisi. Kalau Lea tanya-tanya kan enak. Jadi nanti Duyusi Wataisi tayang sama Lia, aku ada di situ bertiga. Sebetulnya Lia pengen tanya kan langsung, nggak dioper-oper lagi kan cepet. Gitu. Kan sebetulnya kan banyak pertanyaan itu terkait ini toh, terkait ini siapa sih, kenapa sih ini gini sih, dia di mana sih, gitu loh. Oh iya, aku itu dulu kan ingat nggak waktu kita di terakhir waktu sama Radit kan ngasih denah kan salah tuh ya. Kemudian dipakai denahnya kan yang bikinanmu. Oh iya. Nah, padahal aku udah bikin oret-oretan kan, yang di situ ada lokasinya si Merah di sini, terus yang Mbak Kunti dari sini suka kemana itu udah tak bikinin. Nanti tak bikinin yang bagus deh. Next nanti di Lapon Delok kita bahas itu aja deh. Diketahuan nanti dibikin ini ya. Seru itu. Seru. Orang kan penasaran itu seru itu. Jadi genderuwo posisi di mana, sekarang di mana itu ada. Nanti bantu Mas bikin 3D-nya deh. Biar ini. Oke, ya udah gitu aja Mas. Aku tak beraktivitas lagi. Ya, sama-sama. Buat warga desa Sukawedi jangan lupa follow YouTube-nya Mas Gaduh. Lapon Delok. Habis ini kita lanjut cerita-cerita kosan Mas Gaduh yang di belakang rumah Mas Eyang di channel Lapon Delok. Mantap. Oke, tunggu saja. Makasih juga buat seluruh keluarga Sukawedi. Makasih, semoga ketemu lagi di Lapon Delok. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.